Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Intel Corporation. Di sini kami membagi materi kami menjadi 6 bagian, di mana yang pertama adalah company profile, yang kedua ada company overview, yang ketiga strategi, yang keempat external environment atau EVAS, yang kelima internal environment atau IVAS, dan yang terakhir adalah SWOT analysis. Yang pertama adalah company profile. Intel didirikan oleh Gordon dan Robert pada tahun 1968 yang terletak di Central Clair, California. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an ada orang ketiga yang selalu mendampingi Intel selama masa merintisnya, yaitu Andy, yang dikenal sebagai pemimpin strategis perusahaan Intel. Sejak tahun 1990-an hingga sekarang, Intel sebagai produsen prosesor terbesar dan tersukses di dunia, yang berkantor pusat di Lembah Silicon, California, dan memiliki cabang di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah bidang bisnis. Intel menghasilkan mikroprosesor untuk komputer. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan Intel adalah chip SRAM, DRAM, mikroprosesor, motherboard, chipset, flash memory, peripheral memory. Visi perusahaan Intel sendiri adalah mendorong batas-batas agar dapat membuat kehidupan manusia lebih menarik, lebih memuaskan, dan lebih mudah untuk dikelola dengan komitmen yang kuat untuk bergerak maju di bidang teknologi. Yang selanjutnya adalah company overview. Pada tahun 1970, investasi besar-besaran oleh pesaing Jepang menyebabkan penurunan harga dalam modal memori komputer. Pada tahun 1985, dihadapkan pada kemungkinan kebangkrutan. CEO Moore dengan Gaffer membuat keputusan strategis untuk meninggalkan bisnis memori komputer dan fokus pada mikroprosesor. Pada tahun 1985 juga, perusahaan ini mengumpulkan uang dengan menjual 12% saham perusahaan kepada IBM sebesar 250 juta dolar. Pada tahun 1987, Gopher menggantikan Gordon sebagai CEO Intel pada tahun 1987. Titik balik utama bagi perusahaan adalah keputusan IBM untuk memilih prosesor Intel untuk menjalankan jajaran komputer pribadi IBM yang baru. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai strategi. Yang pertama adalah strategic decision. Pada strategic decision ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi apa saja yang telah diambil Intel untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dalam perusahaan mereka. Seperti contohnya adalah pada saat Dewan Direksi Intel merasa sulit untuk memilih proposal pada awal tahun 1990-an untuk mengalokasikan dana sekitar 5 miliar dolar dalam pembuatan chip mikroprosesor Pentium. Di sini, proposal tersebut membuat perusahaan berkomitmen untuk membangun pabrik baru, yang sebenarnya adalah sesuatu yang enggan dilakukan oleh Intel. Karena dengan keputusan yang salah akan berarti bahwa perusahaan tersebut berakhir dengan kelebihan kapasitas. Kemudian akhirnya, Intel mengambil keputusan untuk melakukan ekspansi manufaktur yang akhirnya menelan dana sekitar 10 miliar dolar. Tetapi dengan keputusan tersebut ternyata mengakibatkan dominasi Intel terhadap bisnis mikroprosesor menjadi semakin luas dan keuntungan tunai yang besar. Selanjutnya adalah a new strategic direction, di mana Craig Barrett menggantikan Andy Grove sebagai CEO Intel dari tahun 1998 hingga tahun 2005. Pada tahun 2001, perusahaan Intel keluar dari pembuatan kamera dan peralatan elektronik konsumen lainnya setelah pelanggan utama Dell dan Hewlett-Packard mengeluh bahwa Intel bersaing dengan mereka. Kemudian disusul pada tahun 2004, di sini Intel berusaha mengejar Texas Instruments dengan versi prosesor sinyal digitalnya, bahan utama dalam ponsel. Sayangnya, produsen ponsel mengabaikan produk Intel dan lebih memilih Texas Instruments. Kemudian, pada tahun 2004,
CEO Barrett meluncurkan langkah strategis yang disebut dengan Intel Everywhere. Di bawah rencana strategis baru ini, Intel akan menawarkan chip yang akan digunakan dalam semua jenis aplikasi, termasuk PC, ponsel, TV layar datar, pemutar video portabel, jaringan musik nirkabel, dan peralatan diagnostik medis. Di sini Intel memperkenalkan sebuah chip berbasis pada teknologi baru yang disebut dengan WiMAX, yang dapat digunakan untuk memberikan akses internet nirkabel berkecepatan tinggi di seluruh kota kecil dengan harga sekitar $100.000. Selanjutnya adalah competition heats up. Dimulai pada tahun 2004, bisnis chip PC Intel mengalami kesulitan. Intel dan Hewlett-Packard merilis chip server Itanium yang dikembangkan selama 3 tahun dan diberi nama The Itanic. Namun chip tersebut dikirim terlambat selama 2 tahun, sehingga nampaknya Intel tidak punya masa depan untuk merilis chip tersebut. Kemudian diikuti pada Februari 2004, CEO Barrett mengumumkan bahwa perusahaan akan mengkonfigurasikan ulang chip Xeon 32-bit yang gagal untuk Pentium 4. Tetapi perusahaan AMD sudah mulai dulu menjual chip server tersebut pada bulan April 2003. Mitra usaha patungan Intel memutuskan untuk menjual server dengan chip Opteron AMD bersama dengan produk Intel, sehingga AMD lebih unggul 3,9% dari Intel dan dapat membidik pasar server utama dari pasar PC. Kemudian mulai tahun 2003, AMD perkembangannya lebih cepat dari Intel, dan biayanya lebih murah dari Intel, sehingga pangsa pasar Intel di server turun 100%, di PC turun 86%, di desktop turun 74%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada competition heats up ini, perusahaan Intel dan AMD bersaing untuk menghadirkan prosesor yang berkualitas agar dapat diterima oleh perusahaan komputer di seluruh dunia. Yang berikutnya saya akan membahas tentang referensi perusahaan. Pada Mei tahun 2005, Craig Barrett memindahkan posisi CEO ke Paul Otellini dan menjadi ketua dewan. Dahulu, Presiden Intel. Di bawah Barrett, Otellini melanjutkan keputusan strategis Barrett untuk mendorong perusahaan ke berbagai bidang dengan platform chip terbaru. Karena pertumbuhan PC yang melambat, perangkat seluler dan perangkat genggam kini bersaing untuk mendapatkan tempat utama dalam kehidupan masyarakat. Otellini setuju bahwa ia harus menemukan kembali Intel dan menghadapi masa depan yang akhirnya akan menurun. Otellini mengusulkan bahwa Intel seharusnya tidak hanya membuat mikroprosesor atau PC, tetapi juga harus membuat banyak jenis chip serta perangkat lunak dan kemudian menggabungkannya ke dalam apa yang disebutnya platform. Sejak mengambil alih sebagai CEO, Otellini telah organisasi perusahaan, menciptakan unit bisnis untuk setiap area produk, dan menebarkan ahli prosesor di antara unit-unit tersebut. Tujuan utama Otellini adalah untuk menyediakan bagi para produsen dengan segala hal dari mulai laptop dan PC hiburan hingga ponsel dan peralatan rumah sakit dengan pakai chip dan perangkat lunak yang lengkap. Berikutnya, External Environment atau EVAS. Di sini EVAS memiliki yang pertama yaitu peluang. Yang pertama, semakin berkembangnya era digitalisasi, memiliki bobot 0,15, rating 8, dan skor 1,2. Yang kedua, kebutuhan akan teknologi informasi yang semakin meluas, memiliki bobot 0,20, rating 8, dan skor 1,6. Yang ketiga yaitu pangsa pasar yang potensial, memiliki bobot 0,15 dengan rating 7 dan skor 1,05. Yang berikutnya yaitu ancaman. Yang pertama, persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan-perusahaan sejenis, memiliki bobot 0,20 dengan rating 1 dan skor 0,20. Yang kedua, munculnya pesaing-pesaing baru yang telah berpengalaman, memiliki bobot 0,15 dengan rating 1 dan skor 0,15.
Yang ketiga yaitu tuntutan dari pasar yang terus berubah, memiliki bobot 0,15 dengan rating 2 dan skor 0,30. Lalu selanjutnya adalah IFAS. Faktor strategis internal yang pertama adalah kekuatan. Intel unggul dalam produk development manufacturing-nya dengan bobot 0,10, rating 9, dan skor 0,9. Kemampuan Intel selalu selangkah lebih maju dari pesaingnya dengan bobot 0,10, rating 8, dan skor 0,8. Lalu monopoli perusahaan dengan bobot 0,10, rating 7, dan skor 0,7. Inovasi teknologi yang menciptakan produk berkualitas dengan bobot 0,05, rating 7, dan skor 0,35. Harga jual yang relatif rendah, bobot 0,10, rating 7, skor 0,7. Lalu Intel memiliki saluran distribusi yang lebih luas dibandingkan dengan pesaingnya dengan bobot 0,05, rating 6, skor 0,3. Lalu selanjutnya ada kelemahan. Intel kurang memiliki keahlian dalam bidang di luar bisnis intinya dengan bobot 0,20, rating 1, dan skor 0,20. Intel juga kurang dapat menilai pasar dengan bobot 0,10, rating 1, dan skor 0,10. Keterbatasan pengetahuan mengenal produk yang dibutuhkan konsumen, bobot 0,10, rating 2, skor 0,20. Intel kurang bekerja sama dengan perusahaan lainnya dalam pengembangan produknya, dengan bobot 0,10, rating 2, skor 0,20. Total bobot 1 dan total skor adalah 4,45. Kemudian yang selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai strategi FIT, di mana strategi FIT merupakan pertemuan antara strategi perusahaan dan strategi supply chain. Di mana perusahaan Intel menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah customer loyalty. Di sini Intel mampu menghasilkan produk, servis, dan solusi yang berkualitas terbaik, serta menyediakan lebih kepada pelanggan, sehingga menambah perhatian dan loyalitas konsumen. Kemudian yang kedua adalah profit, di mana Intel mencapai keuntungan yang memadai untuk memperoleh nilai bagi para pemegang saham, membiayai pertumbuhan perusahaan, dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target perusahaan. Kemudian yang ketiga ada market leadership, di mana Intel mampu tumbuh dengan terus menyediakan produk-produk bermanfaat dan signifikan, layanan dan solusi untuk pasar dengan menggunakan teknologi dan kompetensi untuk kebutuhan pelanggan. Kemudian selanjutnya ada global citizenship, di mana Intel mengangkat tanggung jawab terhadap masyarakat dengan menjadi aset ekonomi, intelektual, dan sosial melawan setiap negara dan komunitas di mana Intel menjalankan bisnis. Kemudian selanjutnya ada leadership capability, di mana Intel mengembangkan kepemimpinan dalam setiap level untuk mencapai tujuan bisnis dan perusahaan. Kemudian ada employee commitment, di mana Intel menyediakan kesempatan kerja kepada karyawan berdasarkan kinerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, menarik dan inklusif, yang menghargai nilai, keragaman, dan menyetujui kontribusi individu, dan untuk membantu mereka mendapatkan rasa kepuasan dan prestasi dari pekerjaan mereka. Kemudian yang terakhir adalah growth, di mana Intel mampu melihat peluang di pasar sebagai sebuah kesempatan untuk tumbuh, untuk menggunakan keuntungan dan kemampuan, untuk mengembangkan dan memproduksi produk yang inovatif, serta melayani dan solusi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian strategi selanjutnya adalah strategi supply chain, di mana strategi supply chain merupakan strategi yang membahas tentang bagaimana perusahaan memperoleh material, transportasi, membuat produk dan jasa, serta menyampaikan produk atau jasa tersebut kepada konsumen. Terdapat dua strategi rantai pasokan, yaitu responsif dan efisien. Dan di sini, Intel merupakan perusahaan yang menggunakan gabungan dari dua rantai strategis tersebut. Kemudian berikut ini adalah beberapa strategi rantai pasokan dari perusahaan Intel. Yang pertama adalah goal, di mana memproduksi produk dan jasa yang dapat digunakan secara efektif oleh siapa saja, bahkan oleh pengguna yang berkebutuhan khusus. Memproduksi barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, atau disebut juga dengan efisien. Kemudian yang kedua ada lead time, di mana lead time sendiri adalah keluhan yang dilayani sesuai waktu yang ditentukan, sesuai dengan permintaan pelanggan atau disebut juga dengan responsif.
Kemudian yang ketiga ada produk, di mana mengeluarkan berbagai produk sesuai dengan perkembangan pasar dan keinginan konsumen yang berubah-ubah atau efisien. Kemudian selanjutnya ada pricing, di mana harga berbanding lurus dengan kualitas, karena Intel mengeluarkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen atau efisien. Kemudian selanjutnya ada inventory, yaitu responsif dan fleksibel. Kemudian dilanjutkan dengan suppliers, yang ditangani dengan biaya serendah mungkin atau efisien. Lalu selanjutnya kita bahas SWOT analysis. Yang pertama adalah strength. Intel unggul dalam produk development dan manufacturing, lalu kemampuannya selalu selangkah lebih maju daripada pesaingnya. Yang ketiga, monopoli perusahaan. Yang keempat, inovasi teknologi yang menciptakan produk berkualitas. 5. Harga jual relatif rendah. 6. Memiliki saluran distribusi yang lebih luas dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu, yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Intel kurang memiliki keahlian dalam bidang di luar bisnis intinya. Yang kedua, kurang dapat menilai pasar. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, kurangnya kerjasama dengan perusahaan lainnya dalam mengembangkan produk. Yang kelima, produk yang diproduksi kurang beragam. Yang keenam, pelayanan di negara berkembang lebih lambat. Lalu, ada opportunities. Yang pertama, semakin berkembangnya era digitalisasi. Yang kedua, kebutuhan akan teknologi informasi yang semakin meluas. Yang ketiga, pangsa pasar yang potensial. Yang keempat, kemitraan yang kuat dengan Microsoft. Lalu selanjutnya ada threat. Yang pertama, tuntutan dari pasar yang terus berubah. Yang kedua, munculnya pesaing-pesaing baru yang telah berpengalaman. Yang ketiga, persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Yang keempat, ketergantungan pada mesin Windows. Lalu, strength opportunities. Dilihat dari strength dan opportunities, Intel dapat melakukan riset mengenai teknologi informasi yang sedang berkembang dan mempromosikan Intel dan produk-produknya pada konsumen dan distributor. Lalu, meninjau weakness dan opportunities pada SWOT. Intel menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan meningkatkan pengetahuan para karyawan dengan sistem pelatihan. Lalu yang ketiga adalah strength dan threats. Meninjau dari hal ini, Intel dapat menginvestasikan modal, mengembangkan produk baru, dan memperluas segmen baru yang sesuai dengan needs dan wants customer. Lalu yang terakhir adalah weakness statement. Intel dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk membuat perusahaan yang unggul dan membuat hak paten bagi produk-produknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.